perkenalkan, nama saya Marcella Tiwani, saya siswi dari 11 BDW 2 SMK Institut Pandan. Dampak globalisasi terhadap moral generasi anak muda secara luas. Biasanya yang pasti globalisasi itu kan diambil dari kata global. Global itu berarti artinya universal. Dari kata global ini, dari sini kita biasanya antar individu, antar kelompok, biasanya kita tuh berinteraksi juga untuk negara gitu kan, berkaitan dengan elemen-elemen seperti perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi. Nah, dulu moral anak Indonesia diacungkan jempol oleh beberapa negara, juga orang-orang sekitar seperti turis seperti itu. Dilihat dari tata krama, sopan santun, bahasa gitu. Namun saya justru sangat memprihatinkan. Mengapa? Karena penyimpangan yang kian marak di anak remaja ini, penyimpangan itu biasa terjadi seperti free sex, tata krama, bahasa, latar belakang, apa saja yang menyebabkan bagaimana dan cara mengatasi hal ini. Nah, teman-teman, globalisasi ini memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sama seperti pada manusia pada umumnya memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, salah satunya dengan adanya globalisasi, dan kini tuh sangat membantu. Kenapa? Karena adanya globalisasi membuat budaya cepat bertukar tempat juga saling mempengaruhi, termasuk dengan budaya hidup barat yang cenderung liberal, yang bebas masuk untuk ke wilayah ketimuran, yang cenderung teratur dan terpihara oleh nilai agama. Negatifnya, yang berpengaruh pada krisis moral dan akhlak seperti membolos pada saat jam pelajaran, juga ada kriminal, juga ada misalnya pembulian. Apalagi pelajar sekarang juga seperti kehilangan arah dan tujuan. Kenapa? Karena mereka terjebak oleh lingkaran globalisasi yang mengedepankan corak hedonisme, apatisme, seperti acuh tak acuh, tak peduli. Misalnya kayak ada orang tua yang ingin duduk di bus, kita malah kayak, nah peduli, gak peduli, itu bukan siapa-siapa kita, untuk apa kita kasih kursi ini kepada mereka. Kan seharusnya kan kita memberikan kepada yang lebih tua seperti apa yang diajarkan dari nenek kakek moyang kita yang sebelumnya. Ada juga tingkah laku yang semakin buruk. Banyak orang-orang yang datang ke negara kita juga lalu mengunjungi pedesaan. Kenapa? Karena di pedesaan memiliki penuh ketenangan dan juga kedamaian yang menjadi cermin perilaku masyarakat Indonesia. Praktek tolong-menolong dan gotong royong masih melekat kuat dalam diri dan kebiasaan masyarakat desa. Namun, yang kini terjadi di Indonesia, anak muda itu lebih tertarik kepada itu untuk tingkah lakunya, atau gaya hidup. Nah, karena hal itu timbul pergaulan bebas di kalangan remaja atau pelajar, juga mempengaruhi pemikiran serta tingkah laku generasi muda. Merosotnya moral pada generasi muda membuat Indonesia semakin terpuruk dan memiliki masa depan yang seram. Salah satu contohnya seperti anak pelajar main ke kafe malam tanpa sepengetahuan orang tuanya. Juga adanya perkembangan teknologi yang tidak seperti perkembangan teknologi, kualitas dan budi pekerti, dan derasnya arus media komunikasi yang masuk ke Indonesia. Juga cara berpakaian anak muda pelajar sekarang ini tidak menjunjung kesopanan karena dia memilih untuk mengikuti era di luar negeri kita sendiri. Salah satu cara untuk mengatasi ini, kalian harus memiliki sifat selektif untuk melakukan segala hal yang perlu dilakukan. Nah, untuk mengatasi globalisasi juga dapat dilakukan untuk menumbuhkan kembali rasa nasionalisme bangsa agar masyarakat dapat mencintai negaranya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan itu seperti menanamkan rasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menumbuhkan semangat nasionalisme, mewujudkan supremasi hukum, menambahkan dan melaksanakan ajaran agama, dan juga selektif terhadap seluruh pengaruh globalisasi. Perkembangan globalisasi juga adanya perubahan terhadap ruang dan waktu seperti telepon genggam, satelit internet, produksi ekonomi negara yang saling bergantung, peningkatan yang pengaruh perusahaan multinasional dan organisasi seperti WHO, World Trade atau biasanya disebut WHO. Dapat kita ketahui bahwa remaja memiliki potensi yang besar dan tantangan dan juga tanggung jawab di zamannya. Tantangan tersebut generasi tetap baik dan lebih baik daripada yang dulu. Nah, penanaman nilai etika, moral, dan akhlak tidak hanya ditanamkan di lingkungan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama di mata seseorang yang bakal menjadi di pendidikan, karena anak adalah kita sebagai orang tua menjadi salah satu peran utama untuk menanamkan segala
hal yang baik itu mulai dari kecil sebagai bekal pendidikan, etika, moral, dan akhlak. Peranan itu sangat penting dalam proses perkembangan kepada anak melalui pengajaran akhlak didik yang diberikan pengertian tentang perbuatan baik dan buruk. Maka kita juga sebagai anak muda atau orang tua segala macam umur itu tuh harus sangat selektif kepada dampak globalisasi ini. Jangan sampai moral yang sudah ditanamkan dari dulu itu hilang seakan tidak pernah diajarkan karena adanya dampak globalisasi. Oke, baik, terima kasih. Salam sejahtera.